Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Nusantara Sportcast. Program 1 jam, kita talk show, dialog mengenai olahraga. Apa aja olahraganya, bisa sepak bola, bisa bulu tangkis, bisa voli, dan semua cabang bisa kita bicarakan di program ini. Dan malam hari ini kayaknya tetap kami berbicara mengenai sepak bola khususnya timnas. Dan di studio telah hadir, rekan saya yang sudah selalu menemani saya, Bung Roni Pangemana, selamat malam. Siap, Bung Boy, malam-malam. Karena kita bicara timnas, Anda pakai jaket. Harus timnas. jaket ini. Keren sekali Anda malam hari ini. Pemberian manajer tim nasional ini. Dan Bung Nopan, malam ini kita sedikit lagi menyinggung soal diaspora naturalisasi. Jadi yang kita undang malam hari ini adalah orang yang punya kapasitas untuk Dan bicara. tepat. Dan tepat. Itu, saya merindukan yang kawan satu ini. Betul. Lama kita ada janjian kopi-kopi. Betul. Nggak pernah jumpa-jumpa, sekarang akhirnya ada kopi. Iya, Padahal iya. kita ketemu di sini. Betul. Luar biasa memang ini kan. Suatu kehormatan. Woi, Susah, kan? makanya. Telah hadir di studio Nusantara TV Bung Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Suatu kehormatan. Aduh. Selamat malam, luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu Mantap. ya. Jadi 1 jam ini kita akan bicara mengenai sepak bola nih, timnas ya. Ya. Dan jangan lupa, Sportmania di segmen terakhir kita akan bicara mengenai prediksi big match di akhir pekan di Liga Inggris, di Liga Spanyol, dan juga di Liga Italia. Nah pasti Bung Ropan nanti akan berbicara mengenai prediksi. Jadi tetap bersama kami di Nusantara TV Podcast atau Sportcast. Bung Ropan Yap. dan Bung Hamdan. Kita bicara mengenai 2 pemain kita naturalisasi. Ya kan? Bung Hilgers. Ya, Hilgers ya. Mes Hilgers. Mes Hilgers. Di sini nggak ada pendukung MU kan? Karena saya bayangkan pendukung MU ini agak dilema, ya kan? Iya. Mau mendukung MU tapi ada pemain asal Indonesia, pemain Indonesia di situ. Mau dukung Twente tapi juga hatinya di MU. Tapi Betul. untuk malam hari ini kepentingan nasional diutamakan. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Iya dong. Bung, bagaimana penampilan Hilgers? Lawan MU ya. Lawan MU. Dari statistik kita lihat. Biasanya orang masuk di Theater of Dreams di Old Trafford. Iya. Itu pasti akan gugup. Pasti, apalagi bagi seorang Mes Hilgers yang pertama kali dalam sejarah dia kali. untuk masuk ke sana. Susah, Boy. Siapapun. Kecuali undian yang faktanya menempatkan 2 tim ini bisa bermain dan harus disyukuri. Di awal-awal memang dia bermain agak mungkin canggung. Tapi kan cepat sekali dia beradaptasi. Iya. Mes Hilgers. Dan memang kelihatan. Reading the game-nya bagus. Intercept-nya bagus. Iya. Dan bahkan seluruh kalau kita secara global bermain. Ini kan semua udah tahu. Satu-satu hasilnya. Ya. Di luar dugaan memang. Main sama MU, Twente, mungkin kalau PSV Eindhoven yang sedang pimpin klasemen di Eredivisie, Ajax misalnya, oke lah. Twente yang hanya peringkat ketiga pada musim lalu. Ya, dan ini dia tampil luar biasa. Kebobolan dulu, tapi masih bisa dibalas oleh mereka. Right. Betul. Dan pertahanan mereka itu luar biasa dengan Burns bermain dengan Miss Hilgers. Dia berduet dengan Burns ya? Jadi 4-2-3-1 kan dipakai oleh Joseph Osting. Agak lain ya, Bung ya? Iya. Biasanya kan mereka main dengan 3 back. Tapi ini 4-2-3-1. Untuk Mereka melawan bermain. MU mereka pakai 4. Iya. Joseph Osting sebagai pelatih mereka menempatkan ini. Dan tidak Iya. tergantikan Mes Hilgers. 90 menit dia paling tinggi secara statistik dibandingkan dengan Lisandro Martinez. Pemain tim nasional Argentina. Luar biasa Lisandro Martinez, nggak usah diragukan. Mantan Ajax juga kan. Iya. Dia ambil oleh Ten Hag. Martinez tuh tackle nggak ada. Dia 3 kali tackle Mes Hilgers. Iya. Bola-bola atas, duel udara, Ya. bagus. 3 kali, interceptnya bagus. Jadi memang dia oke bermain. Yang membuat Rashford ini kan nggak gampang. Timnas Inggris berhadapan dengan Messi, seorang Marcus Rashford, Bruno Fernandes, pemain inti Joshua, Portugal. Joshua oke, Ya. artinya. Tapi kan nama-nama seperti Rashford dan Bruno ini kan di atas daripada Joshua. Ya. Ya, tidak berbuat banyak. Sudah masukin Højlund, striker Denmark. Right. Alessandro Garnacho, pemain Argentina, nggak bisa tembus. Ini kan luar biasa bagi seorang dia. Dan kita bersyukur dapat dia. Walaupun belum diambil sumpah, tapi kan sudah mengarah, sudah OTW ke Ya, sana. betul. Dan dia akan pasti menjadi pemain tim nasional. Jadi grade A benar. Bang Hamdan mungkin lebih tahu, sebentar akan menambahkan itu. Bagaimana Messi dia pernah nonton. Dia bisa berbicara banyak di sini. Dan Betul. kalau bicara MU, saya pikir statistik bagus. Dapat poin 7,0, itu bagus. Untuk lawan MU. Rating 7 nih. Iya, rating 7, Lisandro di bawah dia.
Padahal Rating segi 7, pengalaman kan bagus. statistiknya 8 kali sapuan bola, Oh iya. Dia umpannya rata-rata. 92% sukses, 90% sukses. tacklingnya Iya. juga. Nggak gampang, Boy. Bermain dengan pemain MU yang rata-rata timnas kan ini. Ya. Eriksen tuh di Denmark bermain. Itu bagus. Semua pemain main bagus-bagus. Ahmad Diallo walaupun muda tapi oke. Kobe Maino itu oke. Bermainnya muda tapi Sempat berduel one on one dengan Kobe Maino, Maino. Nggak gampang pemain timnas Inggris. Oke. Untuk masuk di sana luar biasa. Hilgers. Iya. Jadi Bung Ropan, pas. kita kan cuma nonton melalui TV. Iya. Makanya saya bilang Saya ada mau yang lebih tanya, ada Bung. yang lebih pas yang bisa ngomong soal Hilgers ini karena dia lebih tahu. Sportmania, Iya. tamu saya ini memang di Kemenpora, tapi dia sudah nonton langsung Hilgers. Bisa bercerita banyak bahkan. Bagaimana penampilan Hilgers pada waktu Anda melihatnya di Twente waktu itu? Atau sebelumnya, udah di Twente pasti ya? Iya, Pasti jadi di Twente nih. waktu itu kami pernah menonton Hilgers di bulan Oktober 2022. Nah, Pertama waktu melawan VTC. Wah, dia tampil dominan dan saya menyadari mengapa pemain ini betul-betul diinginkan oleh Coach Sintayong. Ya. Jadi kemampuan reading the game-nya luar biasa, Ya. tacklingnya sangat bagus, Oke. kemudian distribusi bolanya juga bagus. Jadi saya melihat wah ini memang modern day defender gitu ya. Yes. Mau jadi ball playing defender bisa, Ya. mau tackling bisa, gitu kan. Walaupun dia tinggi 184, 185 juga, iya. dia juga dominan di udara gitu. Jadi saya bisa melihat, wah ini memang pemain spesial. Di VTC waktu melawan VTC saya melihat, terus kemudian waktu melawan Feyenoord juga. Oh, lawan Feyenoord, Bung. Feyenoord. Jadi saya secara keseluruhan kita tahu bahwa misalnya dia adalah pemain yang sudah memiliki lebih dari 80 caps ya di era divisi. Iya, Jadi pemain ini sudah settle sebetulnya ya. Settle ya. Settle sudah memain jadi mainstay ya. Tahun lalu dia kalau tidak salah 28 game 27 menjadi starter. Ya. Hanya satu kali saja dari bench. Berarti dia memang pemain pilar buat Twente. Dan ada 2 gol dari dia ya. Betul. Jadi dia buat. Jadi ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan pemain yang spesial menurut saya. Dan Ya. Mes Hilgers harapannya tentu menjadi amunisi baru. Mungkin dia bersama J. Isdes. Ya. Ya, Dan mungkin ada kalau dari skema 3 back ya. Entah itu nanti dengan Rizky Ridho, entah itu dengan Justin Justin, Hamner, ya. Jordi Amat, dan Ya. sebagainya. Intinya kita mempunyai opsi back pilar yang sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat dari valuation saja, valuationnya Mes Hilgers ini lebih tinggi daripada seluruh tim Vietnam ya. Iya. Itu Iya. dari segi valuation. Oh, iya. 21 miliar ya. Iya. Jadi saya melihat ini Mes Hilgers adalah akuisisi yang sangat luar biasa. Apresiasi untuk segenap tim PSSI Ya. dan juga mungkin ini juga memberikan senyuman kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Coach Sintayong yang memang sudah sejak lama Mengincar dia ya. mengincar dia. Bung, PDKT kita dengan Hilgers ini sejak kapan, Bung? Karena Bung Hamdan kan juga terlibat di situ. Iya. Iya, dulu saya sempat juga berkomunikasi di bulan November 2022. Komunikasi singkat, saya suka silaturahim saja Ya. gitu. Kemudian mungkin beberapa kali ada momen-momen tertentu kita berbicara, tapi kali ini kan memang ada approach secara sistematis dari PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Kemudian dan bersamaan dengan kemajuan timnas, saya percaya juga akan semakin banyak sebetulnya pemain diaspora yang semakin tertarik. Ya. Kata kuncinya adalah semakin tertarik. Gitu kata kuncinya ya. Tertarik. Termasuk pemain spesial seperti Mes Hilgers. Ya kan? Ya, ya, ya. Kalau Kevin Dix bagaimana? Ada kemungkinan kalau kita lolos Dulu ada berubah. Dulu juga saya pernah mendengar melalui intermediary juga kan dia juga mempertimbangkan, tapi ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya kan. Jadi menurut saya sih kemungkinan itu tetap ada, tapi kan Kemungkinan kembali ya, lagi apakah pelatih menginginkannya. Itu dia kan? ya. Apakah memang pelatih misalnya berbicara kepada pimpinan PSSI. Kami tentu dari Kemenpora akan mengevaluasi semuanya kan, kepatutannya, Ya. kemampuan prestasinya, kemudian juga fakta bahwa mereka harus membuktikan keindonesiaannya. Iya. Ya, ya. Bung, Ya. 3 pemain rating tertinggi di Vitesse itu. Pertama adalah Sam Lammers yang mencetak gol. Ya. 7,3. Bart van Rooij, bek kanan mungkin Ya. itu ya, 7. Dan Maksudnya di Twente ya, di ya, Twente. Hilgers 7, Bung. Iya. Jadi ini menunjukkan memang pemainnya punya kelas, Bung ya. Penilaian di lapangan itu
melawan tim yang kuat secara kualitas dan bermain di kanan seperti MU, Iya. semua kan terlihat di pemain belakang. Sejauh mana dia mampu mengatasi tekanan yang luar biasa, Iya. penontonnya, 63 nama-nama besar. 63% ball position untuk MU. Memang, Iya. mereka cuma 43. Iya, 43. Ada 7 tembakan, 3 on target. Iya. MU 19 tembakan, ada 5-6 on target. Iya. Ya, secara akurasi operan memang masih MU. Wajar. MU kan. Tapi ketika MU tidak menang, itu tidak wajar. Bermain di kandang dan semua mengharap. Makanya kecewa kan. Posisi Ten Hag itu di ujung tanduk. Untuk bisa meneruskan perjalanan bersama dengan mereka sebelum bertanding, itu sudah pede bisa mengalahkan 20. Sebelum bertanding. Karena kualitasnya kan semua. Siapa meragukan Maguire, Lisandro Martinez, Iya. Diego Dalot di sana, Iya. Onana di bawah Mistar. Semua kan pemain-pemain belum lagi di bench. Itu jauh lebih bagus keseimbangannya dibanding dengan 20. Bung, proses gol balasan dari Twente menurut Bung Oke, Ropan gimana? bagus mereka. Dari bawah, Dari bawah, Soloran. build up-nya bagus. Enak. Dan ketika mereka mampu membuat gol balasan itu kan kelihatan sekali. Messi dan kawan-kawan kan lebih pede, lebih yakin bermain. Mereka lebih tenang. Iya. Kuncinya kan bagaimana mereka bisa mengatasi, membuat lawan frustrasi. Itu aja. Belakang untuk tidak bisa sama ketika kita lawan Australia kan. Boleh diserang 2 hari 2 malam. Tetapi kita di belakang Jay Ices dan kawan-kawan mampu mempertahankan itu clean sheet. Demikian juga dengan Messi kemarin. Bermainnya sangat bagus, disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan. Enak membaca permainan. Tidak mudah. Melawan MU. Bermain di Old Trafford bukan bermain di 20. Iya, iya. Bermain di Old Trafford. Oke. Waduh, ini makin seru nih Bang Hamdan. Saya pengen tanya banyak hal nih, tapi kita break dulu ya. Iya, Setelah pariwara berikut ini kita kembali di Sportcast. Kita kembali ke Sportcast Nusantara TV. Kabar terbaru nih Bung Ropan, Bung Hamdan, Indonesia unggul 3-1 ya. Atas Timur Leste ya. Atas Timor Leste di U20. Aman lah saya pikir. Ya. Menang lah. Tinggal kita menunggu melawan Yaman. Betul. Yaman Hari juga Minggu. mungkin menang saat ini juga ya. Ya, saya pikir enak lah Lawan ketemu lawan Yaman, pas lah itu. Kayak final aja di grup F. Bayangkan Bung, kalau tadi kita ngomong Hilgers diduetkan dengan Jay Itzes dan juga ada Ridho di situ. Karena kita pakai 3 back. Apa yang terjadi Bung Roman? Tanpa Messi saja kita kan udah bikin Arab kesulitan, Mancini kan. Sudah bikin Graham Arnold harus mundur, pecat. Itu belum ada Messi loh. Ya. Bagaimana kalau ada pemain grade A seperti dia dan berada di belakang? Ini semakin oke. Ada Martin Paes di bawah Mistar. Belakang kita semakin ditakuti. Saya pikir wajar kemarin ketika pihak Bahrain, Talajic ya, Dragan Talajic pelatih mereka itu mengetahui bahwa Indonesia sedang memproses Messi dan Eliano. Itu udah rasa ketar-ketir. Karena mereka tahu. Messi Talajic tahu. Ini pemain bagus. Mereka memutar video-video rekaman dari Messi pasti akan menjadi lawan kita. Dan pasti mereka terkejut akan ini. Jadi media-media di sana udah melihat bahwa Indonesia semakin kuat. Nggak ada Messi saya bilang tadi udah bagus, apalagi ada dia. Jay Ices lebih tenang bermain. Ya. Lebih tenang, lebih oke. Dia lebih percaya. Karena di samping dia ada Messi Itu saya pikir. Dengan kehadiran ini akan membuat Jay lebih tenang kan. Iya. Proses Jay Itzes juga mulus ya waktu bergabung dengan kita Bung, dengan timnas ya. Oh iya. Bung Hamdan tahu persis bagaimana proses Jay Itzes itu. Kami kalau di Kemenpora tentu biasanya itu menerima dokumen dari cabur ya. Ketika cabur tersebut mengajukan nama, tentu kami tugas kami adalah mengevaluasi, memastikan semuanya itu sesuai dengan Permenpora bahwa pertama dia harus berketurunan Indonesia, kemudian dia bermain di level kompetisi yang tinggi, ya kan, dan juga usianya itu 18 sampai 30. Mengapa 18 sampai 30? Memastikan bahwa mereka ini prime, masih prime. Namanya punya jangka waktu yang banyak untuk membuat perubahan. Bahkan sebetulnya Jay Itzes dan Messi itu belum prime kan. Mungkin prime itu usia 27 tahun ya. Mereka itu kan masih 24. Messi ini kan 23. Masa-masa emas ya. Begitu juga Eliano juga masih 23. Tapi kematangan mereka udah luar biasa. Luar biasa. Karena kita bisa melihat ya ketika mereka sudah keduanya Messi dan Eliano itu sudah bermain di Eredivisie lebih dari 80 kali. Itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah pemain profesional yang bermain di level yang tertinggi. Iya. Mungkin tidak menutup kemungkinan. Waktu itu saya pernah berbicara dengan salah satu sporting director dari klub di Itali. Persis tahun lalu di bulan Desember. Dia mengatakan kepada saya,
ada 2 pemain yang menurut dia hidden gems. Hidden gem. Ya, salah satunya adalah Joshua Zirkzee Jersey. Joshua dan Zirkzee. satunya lagi adalah Messilgas. Hmm. Gitu. Buat dia sebagai sporting director itu kalau dia bisa mendapatkan 2 pemain ini dia bisa menjualnya dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Seperti halnya ketika Joshua Zirkzee itu dibeli dari Bayern Dari Munich Munchen, ya. ke Bologna, Ya. bermain sangat baik, kemudian valuation yang meningkat tinggi dibeli oleh MU. Manchester United. Ya. Gitu. Saya ingat sekali dia menyebut 2 nama dari Belanda, Joshua Zirkzee dan Messilgas. Berarti ada kemungkinan loh, Pak Hamdan. Ya, saya tidak tahu. Bologna bisa menarik dia, Saya ya? tidak tahu. Mungkin nanti habis ini saya WA deh. Wah. Masih tertarik bisa, kan? bisa juga bisa, iya. Iya. Iya, dengan pasar transfernya sebegitu besar, Iya. Hilgers memang layak untuk bermain Layak di Inggris. bermain Untuk di Umur 23 tahun. 3 tahun, iya. Mempunyai pengalaman sekarang di Europa League, ya Iya. kan? Betul. Mainstay untuk Twente, ya tidak menutup kemungkinan misalnya kalaupun tidak pindah ke negara lain ya, bisa saja pindah ke klub yang mungkin punya reputasi lebih tinggi di Belanda, ya kan? Iya. Tidak Bung Hamdan, menutup. jika 2 pemain baru ini masuk berarti total jumlah naturalisasi kita 14 pemain ya. Oke. Ini jumlah yang lumayan banyak ini. Pertanyaan saya dan pertanyaan banyak orang, impact-nya buat bukan hanya buat timnas ya. Keputusan naturalisasi ini kalau buat olahraga, buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan apa? Saya pikir kan segala sesuatunya itu kan direncanakan untuk mencapai target-target yang sudah Ya. diset sebelumnya. Ya. Gitu kan. Mungkin dalam konteks ini pimpinan PSSI dan juga tim kepelatihan Sintayong memang sedang berusaha untuk mengejar mimpi yang juga mimpi seluruh rakyat Indonesia mungkin. Begitu juga mimpinya Pak Jokowi dan mimpi presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Ya. untuk bisa masuk ke panggung dunia yang kita sebut sebagai Piala Dunia. Ya. Maka mereka memutuskan untuk mengambil strategi ini. Dan so far saya melihat hasilnya jelas. Kita sekarang mendapatkan 2 poin melawan Saudi Arabia dan Australia. Australia. Tim kuat. Nah ini kans kita ini terbuka lebar Ya, kalau boleh ya. saya sebut. Istilahnya ini kalau kita lagi naik menyetir mobil ini sudah gigi 3 ini. Ush. Ya kan? Gigi Kita udah. lagi gigi 4, gigi 5. Maka jangan kita tarik rem tangan. Biarkan ini berproses, kemudian begitu sampai ke finish line berhasil kita apresiasi dan evaluasi. Ya, Kalaupun evaluasi. gagal ya kita apresiasi karena mereka sudah melampaui Ya, ya. step-step yang mungkin sebelumnya belum kita capai gitu. Iya. Jadi menurut saya biarkan saja roda mesin ini mobil ini berpacu kencang sampai ke finish line. Kemudian kita bersama-sama kita apresiasi dan evaluasi apa nih lesson learn-nya. Proses itu kan dalam koridor yang benar. Tidak melanggar hukum, tidak ada hal yang dirugikan. Begitu kan, Bung? Betul. Jadi kan memang kan regulasi FIFA juga mengizinkan. Mengizinkan, Jadi FIFA mengizinkan. kita bukan melakukan sesuatu yang memang di luar konteks FIFA. Ya kan? Mungkin kalau misalnya saya boleh ceritakan dari sejak 1930 Piala Dunia pertama kali di Uruguay, Di Uruguay. pemanfaatan atlet diaspora itu dilakukan. Begitu juga di tahun 1934 ketika di Italia Benito Mussolini juga melakukan reverse itu, memanggil pemain-pemain diaspora agar memastikan Italia itu bisa menang Piala Dunia gitu. Jadi memang pemanfaatan atlet diaspora ini sudah bermula sejak Piala Dunia 1930. Mungkin sebelumnya juga pernah terjadi juga gitu. Tapi memang faktanya demikian gitu. Ya negara-negara besar juga, Australia juga demikian, juga banyak pemain-pemain Betul. keturunan juga yang ada kan. Betul, dan di Australia misalnya kan mereka memperlakukan dual citizenship ya, sehingga proses ini lebih streamline, lebih cepat gitu ya. Iya. Nah, kalau Indonesia ya ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang memang harus memilih kewarganegaraan, yaitu dengan proses apa yang disebut sebagai naturalisasi. Prancis juga begini, Boy. Prancis, Maroko kan pernah melakukan itu. Nah, kalau Maroko menganut dua. Maroko saya berikan contoh, mungkin pemain MU, mantan pemain MU, Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat. Kan Sofyan Amrabat dari Belanda. Ya kan, kemudian dia bermain untuk Maroko. Ya kan. Kemudian Ashraf Hakimi main lahir di mana? Di Spanyol. Iya. Kemudian dia bermain untuk Maroko. Nah, pada saat awal-awalnya ini tim Maroko dan pelatihnya itu mendapatkan kritik yang begitu keras.
Kemudian juga ada kritik-kritik kritik keras yang juga keras, di ya sana. kan, ketika pelatih kepalanya menyebutnya milkshake Maroko. Jadi mazhabnya itu namanya milkshake Maroko. Tapi setelah mereka Kemudian sukses juara masuk semifinal ya. masuk semifinal menjadi posisi 4 ya Piala Dunia. Ya mungkin sukses ada jawaban yang paling tepat dari semua hal-hal kritik. Mungkin. Kalau kita bicara apa yang dikatakan oleh Ketum bahwa ini jangka pendek. Mhm. Proses jangka pendek itu seperti apa dan sampai kapan jangka pendek? Itu pertanyaan saya. Jadi mungkin kita kan melihat sebetulnya pembinaan usia muda tetap jalan. Ya, itu Tetap jalan dan memang harus jalan. Baik dari pemerintah maupun dari federasi terus mendorong pembinaan usia muda. Besok misalnya ada Piala Menpora. Ya, ada Piala Ya Menpora kan? Jadi pembinaan usia dini itu tetap jalan dan kita juga membuka peluang untuk pemanfaatan atlet diaspora. Ini adalah sebuah sinergi sebetulnya. Tetapi memang segala daya pemerintah itu lebih banyak fokusnya di pembinaan. Kalau boleh jujur. Iya. Jadi tidak benar apabila dikatakan bahwa fokusnya ini menaturalisasi. Tidak. Contoh paling besarnya adalah alokasi yang dilakukan oleh Kemenpora untuk pembinaan itu besar. Kita membangun misalnya Cibubur facilities ya. Itu tempat untuk yang diciptakan untuk membentuk seperti halnya Ragunan dulu. Tempat elit dengan fasilitas yang baik gitu kan. Begitu juga misalnya apa yang dilakukan kerjasama antara pemerintah, PSSI dan FIFA. Pembangunan training center pertama di Kalimantan yang akan dibuka minggu depan. Ya. Jadi itu adalah signal dari pemerintah, dari PSSI, dari FIFA untuk pembinaan sebetulnya. Gitu. Begitu pula juga kesiapan kita secara infrastruktur. 2 triliun digelontorkan untuk renovasi stadion karena kita ingin berkompetisi di level dunia. Kita sukses menggelar Piala Dunia U17. Next step-nya apa? Ya Piala Dunia U20. Berikutnya apa lagi? Piala Dunia Senior. Pemerintah hadir. Dan memang Pak Jokowi mempunyai atensi besar terhadap sepak bola dengan mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Bicara naturalisasi Bung Ropan, ada 14. Kalau kita bisa evaluasi juga dengan 14 pemain ini, ya kan ada mungkin Bung Ropan lihat kurang perform misalnya. Sebut saja misalnya Shan Patinama tuh jarang main sekarang. Apa yang Bung Ropan lihat? Gitu loh. Sepak bola kan itu dimainkan 11 pemain. Jadi tentunya pelatih lebih tahu siapa yang lebih siap. Kebugarannya, ya kan, fisiknya. Tidak mungkin semua akan bermain. Makanya memang dibutuhkan banyak pemain juga di sana untuk menjaga keseimbangan di bench itu harus kuat. Jangan pemain inti itu begitu keluar yang masuk adalah pemain yang timpang. Sehingga Shane Patinama tidak mendapat tempat. Karena mungkin saat ini Verdong yang ada di sana itu secara kualitas lebih bagus. Jam bermain dia di Nijmegen itu bagus. Bahkan setiap akhir minggu dia terpilih salah satu pemain ada 11 terpilih di PSV, pemain Sabo Feyenoord semua, Groningen. Dia ada di bek kiri. Berarti kan ini pemain bagus. Jadi dia ada sana. Jadi bersabar bagi Sain. Toh Sain melawan Arab juga main di babak kedua. Dimainkan. Jadi saya pikir oke lah. Tidak mungkin sekaligus STJ harus bisa melihat 11 pemain starting 11 ini yang bagaimana untuk bisa ditampilkan. Harus betul-betul bagus. Soal pergantian mungkin Sain bermain di babak kedua 15 menit ya, 20 menit itu urusan ST. Tapi dia harus menurunkan pemain di posisi bek kiri itu. Selain ada Sain dan Verdong ada Arhan juga di sana. Jadi memang banyak. Nathan Cho juga sebenarnya bek kiri bermain. Tapi kan ditarik karena sudah terlalu mewah tuh di situ. Ditarik ke gelandang bertahan. Gitu. Yastin juga bisa bermain di kiri. Bang Hanan mungkin lebih tahu. Tuh, Pak. Jadi begini, sekarang sepak bola modern itu jumlah game yang dimainkan itu semakin banyak. Ya kan, level timnas juga kalau di Indonesia ada level international match day-nya, mungkin friendly matches ada, kemudian AFF ada, Piala Asia ada, kualifikasi Piala Dunia ada. Tentu pelatih harus menyiapkan tim dengan memahami jumlah kompetisi yang ada. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bung Ropan ada national talent pool-nya. Memastikan bahwa setiap posisi itu memiliki pemain-pemain yang kualitasnya itu sebanding. Ketika kita mempunyai kualitas yang sebanding ini, maka kita tidak takut ketika melakukan pergantian pemain. Dan Coach Sintayong itu kalau kita perhatikan adalah salah satu pelatih yang selalu menggunakan 5 pergantian pemain. 5 kan? Kenapa? Karena beliau itu salah satu filosofi yang saya ketahui adalah pemain harus memberikan yang terbaik segalanya di lapangan. Ketika kamu capai, kamu akan diganti. Penggantinya itu juga harus sepadan.
Betul. Nah, Iya. ketika kita mempunyai penggantinya sepadan ini sebenarnya menciptakan kompetisi yang sangat baik sebetulnya menurut saya. Nah, saya dulu ingat sekali, dulu Christian Vieri itu pernah ditanya, kamu tuh harus kompetisi sama Inzaghi, kamu harus kompetisi dengan Del Piero gitu. Iya, Lalu iya. bagaimana sebetulnya pelatih itu menentukan pilihannya gitu kan? Vieri mengatakan begini, siapapun yang bermain itu adalah pemain yang menurut pelatih paling baik dimainkan hari itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau keputusan Coach Sintayong menempatkan entah itu Verdong, mungkin ada instruksi-instruksi khusus yang diberikan pada Verdong dan pelatih berpikir pemain yang paling tepat bermain hari ini melawan Saudi ataupun melawan Australia yang paling tepat adalah Verdong. Mungkin nanti ketika gamenya sudah lebih kebuka, ada space yang lebih luas, mungkin pemain yang suka overlap seperti Shane Patinama. Jadi saya pikir pelatih seperti Coach Sintayong itu terus terang saya ya dari interaksi saya dengan beliau, saya tahu beliau adalah pelatih yang sangat cerdas. Alhamdulillah saya juga belajar banyak juga dari beliau gitu. Jadi saya bisa sedikit banyak memahami kenapa keputusan itu diambil. Gitu. Yang sering kita diskusikan Bung Ropan bahwa STY ini selalu mengambil pemain yang multi position. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Berarti Shane Patinama pun bisa juga bermain tidak hanya sebagai murni di kiri. Betul Iya, kan? dia bisa didorong lebih ke depan kan? Iya. Untuk bermain dengan 3-4-3. Jadi ada 2-3 posisi selalu bisa diambil oleh Bung Hamdan, STY. kita lagi mengejar striker lah ya. Dari database yang Anda punya, pasti Anda punya lah database pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar. Kita punya nggak 7 posisi yang kita incar itu? Nomor 9. Ya mungkin kan semua terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia itu kan tergantung sebetulnya kebutuhan tim ya. Dan mungkin pemain seperti apa yang disukai oleh pelatih gitu kan. Mungkin ada pemain yang menurut saya bagus tapi mungkin menurut pelatih tidak dibutuhkan. Ya kan? Bisa jadi kan, ya kan. Nah mungkin kan kalau misalnya kita berbicara posisi striker misalnya kan, saya rasa Coach Shin sudah menemukan beberapa nama. Oke, namanya nanti kita bicarakan, kita sebutkan dari mulut Anda setelah Kita tahan dulu Kewenangan pelatih. Pariwara Kewenangan berikut ini. pelatih. Saya yakin Coach Sintayong lebih di ahli. Sportcast ya. Tragedi Masih di Sportcast. Bung Hamdan teruskan omongan Anda. Bocoran tadi ya. Saya penasaran Pemain banget. depan. Pemain depan. Karena yang kita bicarakan Bung Ropan, kita bilang kita nggak punya nomor 9, kita nggak punya. Nah dari database Anda mungkin, Anda mungkin mengerucut ke satu nama yang memang sedang di-approach. Ataupun Anda melihat ini cocok nih. Ya mungkin saya rasa tim kepelatihan Coach Sintayong memiliki banyak nama sebagai alternatif, tergantung kebutuhan. Saya melihat misalnya dengan hadirnya Jens Raven itu nomor 9. Ya, betul. Ya kan? Ini Jens Raven yang Itu nomor 9, ya kan? Dia itu adalah striker dengan tinggi yang menjulang, ya kan? Kemampuan first touch-nya bagus. Dan yang tidak kalah penting, football IQ beliau. Football IQ dari Jens Raven itu. Sehingga dia itu bisa menarik defender, dia bisa holding the ball, kemudian dia bisa menahan bola, kemudian memberikan true pass, dan juga fungsi dari nomor 9 yang paling penting adalah mencetak gol. Kemarin dia di Piala AFF mencetak 4 gol. 4 gol, 3 assist. Ya kan? Jadi kita sudah melihat bagaimana kehebatan lah kemampuan tim scouting dari Coach Sintayong. Bung Ropan? Kalau bicara Raven yang kemarin ya, sebelum kita menang nih sekarang 3-1 ya. Kita menang 3-1 ya. Info terakhir kita menang 3-1 atas Timor Leste. Kemarin waktu 4-0 lawan Maldives, itu pelatih Maldives tuh yang dia sorotin adalah Jens Raven, Bang. Itu pemain ada di mana-mana. Buka ruang, bergerak. Jadi dia tidak berdiam diri sebagai pemain yang statis di dalam kotak penalti. Dia bergerak terus kiri, kanan, dan itu mereka dikagumi oleh pelatih Maldives. Ini pemain yang selalu menyulitkan. Dan itu melawan Timor Leste hari ini, saya sempat tengok sebelum kesini, saya sempat lihat 5-10 menit dia bermain. Baru 2 menit pertama aja habis membuat gol. Dia cetak 1 gol ya? Gol pertama di menit 13. Gol ketiga dia juga atau siapa? Iya, gol pertama dia membuka sebelum Rizky Afrizal bisa membuat gol. Jadi ini pemain yang oke. Striker seperti dia memang bagus ya bermain. Cerdas bermain. Gitu. Punya juga kecepatan, cara melindungi bola juga oke. Jadi mungkin nggak ada salahnya juga, walaupun orang bilang terlalu pagi, terlalu dini, Bang. Untuk dia ke tim nasional. Semua kan tergantung STY kan, melihat dia ini. Kalau memang layak untuk dipanggil, mengapa tidak? Gitu.
If you are good enough, you are old enough. Ya. Kan pepatahnya seperti itu di sepak bola. Kalau kamu cukup baik, kamu cukup tua untuk bermain. Sudah ready. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi masih Misalnya muda seperti juga kan? itu. Masih Iya, muda masih sekali. muda, ya kan? Iya. Nggak Ya. ada salahnya Nggak untuk ada salahnya, dicoba. dicoba untuk masuk di timnas. Jika si Mauro belum bisa masuk ke sini, misalnya, Iya. Silstra Oh. belum bisa ke sini, misalnya masih diurus, mungkin akan OTW, ya masih ada Jens Raffi yang sudah bisa siap pakai kan, untuk bisa ini. Tapi kalau bicara Mauro Silstra, mesti tanya ke teman saya ini, sahabat saya. Makanya Dia lebih tahu Mas Silstra gimana. Saya langsung mau tanya peluang. nih. Karena surat-suratnya itu kalau saya dengar, itu sudah di PSSI. Lagi mungkin dibahas oleh Menpora, saya nggak tahu oleh Kemenpora. Tinggal dia menunggu kan, dia bilang saya tinggal tunggu untuk Bung datang. Hamdan pernah lihat langsung? Nah, Ke tim scouting kami pernah menonton Zylstra. Silstra ya. Gimana? Tahun Kesannya lalu, gimana? tahun lalu, dan juga kami mendapatkan laporan mengenai Zylstra dari pelatihnya sebelumnya. Jadi dia memang striker yang nomor 9, tingginya 188, jadi Betul. ideal juga, Tinggi ya ideal, kan? Iya. Dia juga strength-nya bagus, lalu kamu yang kalau tidak salah di highlight itu adalah goal poacher, jadi betul-betul bisa mencetak gol. Jadi Iya. memang nomor 9. Memang ya. benar-benar yang kita butuhkan. Memang masih muda, Mauro Zylstra. Juga ada juga nama-nama lain seperti Dean Zandbergen juga bisa ada, gitu Ya. kan. Nah ini kan memang pemain yang masih berproses ya. Mungkin kalau Ya. dibandingkan sama Mes Hilgers tentu belum bisa dibandingkan. Ya kan? Begitu juga dengan tergantung kebutuhan tim juga sebetulnya kan. Misalnya dulu kita pernah saya pernah bertemu juga dengan keluarganya Miliano Jonathans. Miliano Jonathans, itu gimana, winger Bang? yang spesial menurut saya. Ya kan, dia kemampuan first touch-nya luar biasa, dribblingnya, passingnya, long shot-nya bagus sekali. Jadi menurut saya sih sebetulnya tergantung pelatih ya. Ya. Namun saya sebagai peneliti periset diaspora ya kadang-kadang menemukan pemain-pemain spesial ini juga ya bahagia juga gitu kan. Wah rupanya kita punya banyak sekali atlet-atlet diaspora yang mempesona gitu kan. Iya. Namun kembali lagi bahwa semuanya itu adalah kewenangan 100% dari federasi. Ya. Ya kan, kebutuhan pelatihnya seperti apa, kemudian pembicaraannya dengan ketua umum seperti apa, kemudian pemain ini tuh dirancang untuk berpartisipasi di kompetisi apa. Kita tahulah kalau kita mengambil pemain sekelas Mes Hilgers, kemudian JSDS, kita itu ingin berkompetisinya di level Piala Asia bahkan dunia kan. Iya. Ya kan, tentu menaturalisasi pemain seperti Mes Hilgers ini bukan untuk AFF. Ya kan? Iya benar. Ya Benar kan? dong. Mungkin Iya ya kita rasionalisasinya seperti itu. Iya, gitu. iya. Makanya ketika sidang DPR itu dengan jelas bahwa targetnya itu adalah pemain ini yang akan membantu kita tembus 100 besar kan. Itu kan rasionalisasinya kan. Golnya di sana ya. Seperti itu. Tembus 100 besar. Bung Ropan, Iya. STY ketika acaranya teman kita jebret itu, Ya. kan sempat mengutarakan bahwa targetnya naik 50 poin. Iya. Dari urutan kita yang 129 saat ini. Artinya ya sudah lebih Lebih dari 100 ya, mungkin 80, 75 bisa aja. realistis, Bos. Ya saya pikir kalau memang itu dia sudah pikirkan, saya kan bisa berpikir ke sana. Untuk kejar ranking kita kan. Dia bisa melihat bahwa dengan potensi penambahan pemain-pemain berhitung dengan cermat sekali. Bahwa kita bisa mendapatkan itu. Lain halnya kalau dia bilang ini nggak cukup nih. Untuk bisa masuk target ke 100 dengan jumlah pemain seperti ini. Makanya dia ingin di semua posisi itu harus pemain-pemain yang oke punya. Yang siap bermain yang Bang Hamdan bilang tadi. Tidak bermain di ASEAN lagi. Di level Asia bahkan di dunia. Tapi harus datang pemain-pemain grade A. Makanya dia yakin mungkin 50 besar itu dia udah hitung. Di sampai 2027 mungkin 1-2 tahun dia kejar ke sana. Dan Pak Eri kan sudah bilang akan ke sana memang tujuannya di 100 besar itu. Sekarang 129 boy kalau kita menang lawan Bahrain, menang melawan China, 120. Kalau kita draw lagi misalnya lawan Jepang nggak usah kita menang. Orang bilang kan sulit ini. Nah, draw aja misalnya main di Jakarta, Ya. di GBK, naik lagi. Tinggi. Arab datang ke kita. Habis tanggal 14 dengan Jepang, Arab tanggal 19. Kita draw dengan dia. Sudah ada Mes bermain Eliano. Siapa tahu ada tambahan misalnya Mauro tiba-tiba muncul. Nah itu kan lebih bagus kita. Bung Hamdan, kembali Iya. lagi ke Kalau nama tarik sih rem. pasti banyak lah, ada Romeni, Romeni, banyak, semua, kan? semua maksudnya kita semua tahu, Ya. ya kan. Namun kan lagi-lagi itu kita kembalikan saja kepada federasi, Federasi targetnya yang apa, kita hormati gitu loh. Betul. soal rem tangan tadi, Nah. ya kan? Ini menarik nih. Rem tangan. Lagi kenceng-kencengnya, Kenceng. ditarik rem tangan kan pasti kacau balau itu. Iya. Pertanyaan saya nih,
persoalan polemik naturalisasi itu kan juga didengar oleh pemain-pemain itu. Iya. Ya, pastilah. Apa yang mereka curhatkan gitu loh ke diri Anda? Ya mungkin mereka terkejut, ya kan, bahwa kok ini dipermasalahkan. Sedangkan saya dan segenap tim gitu merasa ini kita satu unit, Ya. satu Indonesia. We win as a team and we lose as a team. Kemudian kok saya masih dipertanyakan lagi keindonesiaannya. Kok belum tuntas gitu loh. Itu loh pertanyaannya sebetulnya. Jadi saya katakan bahwa ya sebagai mungkin kakak ya, kamu fokus aja dengan sepak bola, berikan yang terbaik ya kan. Dan biarkan kakimu berbicara. Bukan di sosial media, tapi biarkan kakimu, kepalamu, gol-golmu, asis-asismu, tackle block kamu, tangkapanmu yang berbicara. Prestasimu yang berbicara. Banyak yang ngomong gitu. Ya, cuman 1-2 sih yang saya tahu. Ya. Tapi mungkin manajer timnas yang lebih tahu. Dan saya pikir kohesi di timnas yang saya dengar itu sangat baik. Ya kan, dari kawan-kawan juga bercerita bagaimana mereka itu saling mendukung ya. Misalnya Hernando Ari dengan Martin Paes saling mendukung gitu kan. Ya memang kalau di timnas menurut saya cuma ada 2 faktor untuk masuk timnas. Pertama adalah eligibilitas, yang kedua kualitas. Sudah tidak ada lagi. Itu 2 aja. Itu saja. Ya. Kalau dia sudah eligible, kemudian dia bagus, kemudian tinggalkan pelatih yang menentukan, ya kan. Kalau dia memang secara legal dia eligible untuk membela Indonesia, ya kan? Dan secara kualitas mumpuni, why not? Bung Hamdan, U20 lah proses di mana penentuan pemain itu bisa ke timnas. Betul. U21 atau U20? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat statistiknya dari beberapa negara-negara besar ya, seperti Italia, Spanyol, Jerman, Perancis. Jadi itu semakin tinggi jenjangnya yang dia bermain, semakin tinggi juga kansnya dia menembus timnas senior. Misalnya timnas U17. 17 itu sekitar 10-15% kans pemain timnas U17 bisa lolos ke timnas senior. Ya. Jadi tidak mudah. Terus kemudian statistik ini lebih baik di U19. Dikaitkan dengan U21 kita atau U20 kita. Jadi kalau misalnya kita Jadi lihat. timnya Indra Syafri ini sangat menentukan. Menurut saya secara statistik ya sekitar 30-40% ya. Itu bisa saja sekitar 30-40% yang ada pemain saat ini. Ya kan sukses bertransisi ke timnas senior. Statistically speaking ya. Tapi juga tergantung juga kualitas timnas senior kita juga. Kalau timnas senior kita juga kompetisi juga semakin kompetitif, ya kan, maka kan persaingan semakin hebat gitu kan ya. Misalnya saya berikan contoh ya. Saya suka sekali sama bek kiri timnas U20, kaptennya. Donitri. Menurut saya itu pemain yang sangat baik. Oke. Kita mesti break dulu. Makin seru ini. Makin seru ini. Ya, setelah pariwara berikut ini. Kita langsung ke Bung Hamdan tadi. Karena Anda menyebut nama Doni, saya juga itu favorit saya itu. Ya, pemain Persija itu ya. Donitri Pamungkas. Doni Pramungkas. Nah kalau saya lihat nih, susunan pemain yang dipasang oleh Indra Syafri, kiper Ikram, Kadel Arel, Iqbal, Kadel, Muhammad Iqbal, Alvarezi Buffon. Donitri di kiri, Aditya Warman dan Tony di tengah, double pivot ya Pak. Sama Mulfi di kiri juga di kanan. Rizky Afrizal, Jens Raven dan Ardiansyah. Donitri yang disebut. Dan beberapa pemain ini harusnya, yang tadi Anda katakan, proses yang sangat penting untuk mereka jadi masuk ke timnas utama. Iya, jadi kan kalau misalnya kita melihat statistik secara global ya. Nah, mungkin statistik di Indonesia mungkin saya belum punya datanya. Nah, tapi kan juga bergantung juga dengan misalnya seberapa kuat pemain yang ada di posisi tersebut di timnas senior. Misalnya bek kiri ini kan cukup padat ya. Benar kan? banget. Tapi kalau menurut saya Donitri ini mempunyai kemampuan leadership yang bagus. Kemudian balance antara defending, attacking, kemudian crossingnya bagus dan punya football IQ yang bagus. Dan bola matinya juga bagus. Bola matinya baik. Nah, sekarang kan misalnya kita nih berandai-andai ya. Tentu kan kita mengharapkan semua pemain kita itu bisa transisi ke timnas senior, ya kan? Karena itu kan puncaknya di sana.
Nah, tentunya sekarang ini kan kita mempunyai banyak kompetisi kan, ya kan, seperti halnya AFF, ya kan. Ini mungkin memberikan ruang buat pemain-pemain yang sifatnya debutan, Ya. ya kan. Kita tahu bahwa mungkin pemain-pemain yang bermain di Liga Belanda karena AFF ini bukan FIFA Matchday. FIFA Matchday, bukan apa namanya FIFA bukan international recognized as a FIFA game. Mereka itu tidak akan dilepas oleh klubnya. Iya. Berarti Verdong tidak bisa. Jesus tidak bisa. tidak bisa. Yang bek kirinya saja misalnya Verdong tidak bisa, Nathan Echoeng tidak bisa, Sen Patinama tidak bisa. Nah, berarti kan sekarang kompetisinya antara misalnya Arhan sama Doni Tri dan juga mungkin Edo ya. Edo. Jadi kan ini kan ada yang terbuka. Iya, Nah, betul. inilah pentingnya mempunyai big national team pool sehingga kita bisa mencoba pemain baru gitu dan juga melindungi pemain karena terus terang saya berpendapat bahwa sekarang pesepak bola modern ini dipaksa bermain terlalu banyak sehingga meningkatkan kans mereka untuk mendapatkan cedera serius seperti hal yang terjadi pada Rodri ya. Terlalu banyak ya. overuse. Ronaldo Brazil pernah mengatakan bahwa sepak bola saat ini sudah jauh lebih cepat dan sudah jauh lebih fisikal. Ya. Ya kan. Kita lihat kemarin misalnya Inter Milan ketika Barella bermain dengan City, terus kemudian langsung main di Derby della Madonnina, cedera dia langsung. Iya. Kalah. Iya. Begitu Hakan dan Barella dicabut, permainan Inter berbeda, ya kan. Kemudian Milan berhasil mencetak gol. Nah, salah satunya yang analisa yang saya baca itu adalah terlalu banyak game sebetulnya. Walaupun Barella tidak ikut di international match, tapi level of competition dan intensitinya itu luar biasa. Jadi pentingnya kedalaman sekali, Bung ya. Iya, Bung Ropan ya. Kedalaman dari satu tim. Berarti kalau Doni, Iqbal nanti bisa menjadi pilihan kedua di timnas, itu baik sekali buat mereka. Betul. Ya kan? Dan kesempatan mereka kan masih panjang, masih muda saat ini. 20. Oke, Bung Ropan, ini ada tugas buat Anda. Ini apa ini? Tugas apa ini? Tugas Anda adalah, karena di segmen terakhir, kita mau prediksi mengenai big match yang ada di liga-liga besar. Nah, kita pilih, teman-teman di sini pilih katanya untuk Liga Inggris, MU akan bertemu Spurs. MU Spurs. Nah, MU seri, Spurs menang kemarin kan. Nah, menurut Anda nih bagaimana nih? Dua-duanya kan itu ada kalau boleh dikatakan di papan tengah kalau nggak salah ya. 10-11 ya. Betul, 9 dan 10 Bung. Iya, 11 dan 10. 11-10. Iya, 11-10. Poin mereka 7 nggak salah MU sama. 11, Spurs Iya. 10. Yang lalu ketika bermain di kandang itu main 2-2. Yang terbaru aja yang tahun lalu ya 2-2. MU selalu unggul tapi akhirnya draw. Sekarang melihat MU kemarin kita baru bahas di awal lawan Twente. Dia draw ya. Iya. Jadi, lagi kurang begitu bagus. Spurs oke lah, lagi bermain ya lagi naik. Son Heung-min dan kawan-kawan gitu kan. Iya. Nah, saya pikir kalau bicara prediksi untuk ini ya tetap kalau saya 50-50 sih. Masih 50-50. Jadi kemungkinan draw itu. Kemungkinan draw itu terbuka sekali bagi. Kalau skor draw tuh menurut Anda tuh apa yang skor berapa itu? Skornya mungkin ya ada gol sih, ada gol tapi draw. Draw. Kan kedua ini jarang main 0-0 kalau kita bisa melihat dari ini. Jadi karena attacking gitu. ya dua-dua kan bermain Spurs dengan memang attacking. ofensif kan Hilang terbuka kan. pemain satu bukannya bertahan menyerang betul. kemarin. Pemain-pemain mereka kan selalu begitu bermain. Jadi ada gol 1-1 atau 2-2. Bisa. Nah, mesti tanya nih. Si mumpung ada di sini kan. Biar Sportmania juga dengar. Iya. Paling kan jadi bekal nih. Kira-kira aku megang siapa nih? Antara apa nih? MU dan Spurs. MU lawan Spurs. Mungkin Bung Ropan yang lebih tahu. Cuman kalau MU itu saya tuh Cuma prediksi aja. saya tuh selalu bingung dengan transfer policy mereka terus terang. Oh gitu ya? Bagi saya tuh saya kurang paham bagaimana sistem mereka membeli pemain gitu. Karena dengan transfer budget yang begitu besar gitu. Misalnya ada Yaro ya. Ya. Yaro yang dibeli itu dengan harga 50 atau 60 million euro. Dia itu belum timnas senior. Dia masih U21. Dan dia masih 1 tahun dia bermain dengan baik ya di Perancis. Kemudian dia dibeli oleh MU. Itu kalau saya berbicara mengenai statistik itu masih risky sebetulnya. Kecuali dia sudah bermain di timnas senior. Iya. Baru itu tidak lagi risky. Seperti halnya Lamine Yamal dan sebagainya. Dia wonderkid tapi sudah bermain di timnas senior. Iya. Jadi sebetulnya MU ini menarik, mungkin seseorang bisa menulis disertasi mengenai transfer window yang dilakukannya. Jadi skornya berapa?
Imbang, saya setuju dengan beliau. Imbang ya. Imbang ya, bisa 1-1, bisa 2-2. Bisa 2-2. Oke, yang kedua. Venezia lawan Roma. Ini kita pilih Venezia Ah. karena ada Jay Ises itu. Oh begitu ya. Iya kan? Dan Roma ada pelatih baru kan Iya, sekarang. Ivan Juric. Ivan Juric, Ya. ya kan? Setelah memecat pelatih lama, Ya, De Rossi. De Rossi. Hmm. Nah, ini Bung Ropan realistis ya, objektif ya. Oke. Walaupun ada Jay Kalau Ises kita itu. bergeser agak jauh kan terakhir mereka ketemu itu 2021-2022 di Iya. kompetisi Serie A. Draw main di 5 Roma. kali pertemuan, 2 kali sama-sama, 2 kali menang, 2 kali kalah. Iya. Sekali seri. Betul. Tapi yang paling terakhir sebelum mereka degradasi kan 2021-2022. Iya. Tapi main di Roma draw loh. Masih Jose Mourinho yang pelatih waktu itu Roma. Iya, walaupun bermain dengan 10 pemain. Yes. Venezia ketika itu. Oke. Dan oke lah. Ya, pelatih mereka masih Andreas Consin kalau nggak salah. Iya, yang iya. sekarang jadi tim pelatih nasional putri Dybala Italia. kemungkinan nggak main nih. Hah? Kemungkinan besar nggak main. Nggak main. karena Kemarin dia main ada ketika draw. masalah otot. Masalah Ya, otot kemarin ya. dia main. Tapi masih ada El Sharawi kan mereka. Iya. Ya, Ada masih. lagi Dovic. Iya. Jovic ya. Dovic. Iya, dan mereka Ukraina. bermain di kanan. Semoga saya pikir ini kalau bicara pertarungan, semoga mereka menghilangkan trauma Venezia maksudnya. Iya. Ketika melawan pertama kali di pekan pertama melawan Lazio, karena Jai nggak bermain waktu itu. Ada akumulasi kartu, dia nggak satu-satunya pertandingan pertama nggak main Serie A yang lawan Lazio. Mereka kalah dengan 3 gol. Ya. Semoga ini trauma dihilangkan, tapi sekarang kan sudah ada dengan Jai. Agak berbeda. Di belakang dia sama Spersko, Sbo, Buda bermain di belakang kan. Seharusnya kemenangan atas Bolonya kemarin memberikan supportnya. Iya Karena dong. mereka urutan 18 nih. 18 sekarang ini kan berada di bawah. Tapi Roma juga kan ada 9. Tapi nggak begitu-begitu oke juga kalau bisa Iya. melihat. Kemarin di Liga Eropa juga mungkin mereka tertahan. Seri. Seri kan bermain kemarin. Jadi ada kesempatan lah kalau bisa melihat kans bagi Oke. Venezia untuk. Kalau bicara ini saya lagi-lagi saya bisa mengatakan ini agak sulit memang bagi Venezia. Maaf walaupun ada Jai di belakang, tapi saya mengumumkan Roma ini. Ya. Roma unggul Iya. ya. Tentunya semua berharap draw. Main di Main di Roma, di Olimpico. Pico. Agak sulit memang, tekanan sana agak sulit. Sportnya gila itu. Bung. Gila. Ya, draw itu luar biasa kalau draw. Tapi Iya. kalau bicara menang kan kita harus bicara realistis dong. Oke. Ya. Ya 1-0 2-1 buat Roma adalah. Ya gitu. Menurut saya sih. Feeling saya juga sama seperti Iya. itu. Iya. Ya. Tapi semua kan bisa, apalagi supporter kita Indonesia kan, semoga draw. Ada Jai sana. Atau bahkan bisa menang luar biasa. Tapi karena kita disuruh tanya untuk prediksi ya, kita realistis Roma. Roma dong. Bung Hamdan? Saya pikir Roma juga. Ah, kita sama. Realistis ya. Iya. Iya, Begitu. benar. Roma ya. pasti Roma. ya. Kita masih. Oke, yang ketiga, ini dia yang paling ditunggu-tunggu nih, Derby Madrid ini, Atletico Madrid melawan Real Madrid. Iya. Selalu Madrid tuh sulit kalau datang ke Wanda Metropolitano. Yes, Berat. Ya, mereka terakhir Betul. kalah 3-1 di sana. Ya, tidak pernah menang Bung 5 kali jarang, pertemuan ya, main untuk di bisa ada sulit. Atletico. Cuma sekarang mungkin agak ada perbedaan, Boy. Itu Madrid sudah datang dengan Kylian Mbappe kan. Udah ada agak berbeda di situ. Ada Trisula di situ. Iya, ada Rodrigo, bagus. Vini Junior. Vinicius. Di belakangnya ada Bellingham. Bagus kan? Ada Kamavinga kan? Ada Tchouaméni. Iya. Dua punggawa terbaik dari Prancis. Jadi ditambah dengan ada Mbappe mungkin agak berbeda. Semoga kan. Dia lagi sedang mengejar Barcelona kan. 21-17 poin Gapnya selisihnya. agak Iya. 4 ya. Iya. Tapi kan Atletico itu posisi ketiga. Oke, skor. Bung. Skor draw. Draw lagi menurut saya. Setuju. Draw juga. Saya pikir draw juga. Iya. Saya Atletico Madrid saya 1-0. Atletico. Julian Alvarez akan main kayaknya. Julian ada sana. Antoine Griezmann ada. Oke. Oke. Bung Ropan, Bung Hamdan, 1 jam loh kita bicara. Tim nasional. Kalau nggak di stop bisa 2 olahraganya. jam kita. Bisa 2 jam. Iya. Sekali lagi thank you Bung Terima Hamdan. kasih. Buat masukannya, insight-nya luar biasa. Iya. Bung Ropan, thank you. Sama-sama. Dan juga Sportmania, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tentunya dengan tamu-tamu kita yang lebih menarik lagi. Entah bicara sepak bola, entah bicara yang lain. Pokoknya stay di Sportcast. Sampai jumpa.